Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi berhasil membongkar para pelaku penimbun BBM subsidi di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Rembang, Jawa Tengah. Pelaku menggunakan rumah tinggal untuk mengelabui warga sekitar dan juga petugas. Di tengah nilai subsidi yang membengkak hingga ratusan triliun rupiah, masih saja ada segelintir orang yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM demi meraup keuntungan. Di Bogor, Jawa Barat, penimbun BBM subsidi dibongkar jajaran Reskrim Polres Bogor. Satu tersangka berinisial DM berhasil ditangkap. Modus pelaku selama ini yaitu dengan membeli BBM solar subsidi dan pertalite dari beberapa pom bensin yang ada di wilayah Bogor menggunakan mobil pickup dan truk engkel yang sudah dimodifikasi tangkinya. Adapun barang bukti yang diamankan, yakni 8 drum kapasitas 200 liter berisi solar, 18 jerigen berkapasitas 35 liter berisikan pertalite, dan 1 unit mobil untuk pengangkut solar berkapasitas 1.900 liter. Lokasi penimbunan sendiri berbentuk rumah tinggal untuk mengelabui warga sekitar dan juga petugas. Untuk pelaku sendiri itu menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat penampungan bahan bakar minyak solar yang bersubsidi tersebut. Yang bersangkutan karena membeli di SPBU tentunya dengan harga kisaran 5.150, kemudian dijual kembali ke pihak lain di angka 7.500 rupiah. Penimbunan BBM solar bersubsidi juga terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Tersangka NE sudah menjalankan aksinya selama 1 bulan dengan mengambil BBM bersubsidi dari sejumlah SPBU. Tersangka mengaku dalam sehari bisa mendapatkan solar sebanyak 200 liter dengan keuntungan mencapai 4 juta rupiah per hari. Tersangka yang FU yang sudah kami amankan itu, dia mengangsu yang di atasnya dicurigai, ternyata dia istilahnya kan menimbun di rumahnya sampai banyak, sekitar 200 liter, kemudian kami buntuti ternyata masuk ke tersangka yang G itu yang sampai sekarang masih dalam penyelidikan untuk kita lakukan upaya penangkapan. Polisi saat ini masih terus mengembangkan kasus penimbunan BBM subsidi dan memburu sejumlah pelaku yang berhasil kabur. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV. Aksi penimbunan bahan bakar minyak atau BBM subsidi kian marak. Lalu bagaimana kepolisian mengantisipasi tindakan penimbunan BBM ini sekaligus pengawasan distribusi BBM? Kita akan langsung tanyakan kepada Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam Pak Ramadan. Selamat malam Mbak Fitri. Pak Ramadan, di tengah rencana penyesuaian harga BBM subsidi, kembali marak terjadi penimbunan BBM. Bagaimana penyelidikannya sejauh ini dari pelaku yang telah ditangkap? Ya Mbak, jadi saat ini berdasarkan laporan yang telah dihimpun, ada 2 Polda ya yang telah melakukan penindakan. Yang pertama Polda Jawa Barat ya. Polda Jawa Barat dari 7 laporan polisi telah mengamankan 14 tersangka dan beberapa barang bukti. Kemudian Polda Jawa Tengah ada 6 LP atau 6 laporan polisi dengan 7 tersangka. Dari beberapa kasus yang ditangani saat ini masih dalam proses dan ada beberapa kasus yang sudah sampai tahap 2, artinya sudah penyerahan tersangka dan barang bukti. Tentu jajaran lain bukan tidak melakukan penindakan selain Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tadi Barreskrim melalui Direktorat Tindak Pidana Eksus telah menyampaikan perintah ya untuk segera melakukan pengawasan dengan koordinasi dengan Pertamina dan tentu juga melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penimbunan BBM. Mengenai modus penimbunan BBM sendiri Pak Ramadan, ini kan para pelaku kerap memakai modus yang kurang lebih sama untuk menimbun BBM, seperti berkeliling membeli BBM dengan mobil yang dimodifikasi tankinya, dan untuk kali ini menggunakan rumah tinggal untuk menimbun demi mengelabui petugas. Nah, ini dari pihak kepolisian sendiri bagaimana kemudian mengantisipasi modus-modus seperti ini?
Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut tentu upaya-upaya dilakukan ya, mulai dari preemptif sampai upaya-upaya penegakan hukum ya. Kita telah melakukan upaya untuk menghimbau kepada masyarakat dan juga kita memberdayakan peran serta masyarakat seperti yang ditangani oleh Polres Bogor ya, yang mana ini diawali adanya laporan dari masyarakat dan tentu segera ditindaklanjuti oleh Polri ya. Artinya peran serta masyarakat walaupun dalam wujud memberikan informasi sangat bermanfaat dan berguna untuk penindakan dan penegakan hukum terhadap para pelaku penimbun BBM ini. Baik, bagaimana dengan koordinasi dengan pihak SPBU sendiri, Pak Ramadan, terkait kecurigaan kendaraan yang berpotensi melakukan penimbunan saat membeli BBM? Ya, seperti saya sampaikan tadi, tentu selain masyarakat, kita juga telah menyampaikan koordinasi ya, menyampaikan pesan kepada operator-operator di SPBU ya, bila melihat kendaraan ya yang dicurigai dimodifikasi ya, dan biasanya kalau dia jeli juga, walaupun satu mobil berkeliling modusnya ya, misalnya mengisi di beberapa SPBU, bila dilakukan berulang kali, apalagi sampai tiap hari, tentu hal itu tidak begitu sulit untuk dikenali ya. Nah, sehingga yang baru dilakukan penangkapan itu mudah tercium oleh kita dan segera kita lakukan penindakan. Ini juga bukan cuma di Rembang, di Bogor, tapi hal yang sama di wilayah lain, di wilayah hukum Polres Pati, di mana kemarin telah dilakukan penangkapan terhadap 2 tersangka dengan modus yang sama ya, menggunakan mobil pickup yang dimodifikasi yang berisi beberapa jerigen ya. Dan ketika kita pantau, kemudian kita ikuti, kemudian bisa kita amankan mobil tersebut. Dan saat ini 2 tersangka tersebut telah diamankan di Polres Pati. Oke, Pak Ramadan, tadi Anda katakan Barreskrim mengeluarkan perintah langsung untuk melakukan pengawasan. Ini konkretnya seperti apa langkah pengawasan distribusi BBM untuk mengantisipasi penimbunan dan kelangkaan BBM? Ya, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Tipiter telah memerintahkan seluruh Direktorat Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda ya, untuk meningkatkan pengawasan. Tentunya dalam hal ini Pertamina, SPBU di daerah-daerah. Di daerah-daerah artinya seluruh jajaran Polda, Polres sampai ke tingkat Polsek melakukan pengawasan. Seperti kita tahu, kita juga sampai ke masyarakat, ada Babin Kamtibmas juga memberikan himbauan kepada masyarakat. Karena secara tidak langsung yang dirugikan dalam hal ini masyarakat. Sehingga pemberdayaan masyarakat untuk memberikan informasi itu kita butuhkan. Tentu penegakan hukum dalam hal ini kita memantau ya, memanfaatkan rekan-rekan intelijen ya yang memantau di beberapa SPBU, di mana kita memantau mobil-mobil yang dicurigai menggunakan modif untuk melakukan pengisian secara berulang-ulang. Demikian, Mbak. Baik, kita harapkan dilakukan terus pengawasan dan penindakan hukum yang tegas terhadap para penimbun BBM yang bisa memicu adanya kelangkaan BBM. Baik, terima kasih Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan telah berbincang bersama kami malam hari ini.